Bisakah kita menikmati hidup tanpa beban? Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lukas 12 ayat 20. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Orang kaya dalam perumpamaan Yesus dalam bacaan hari ini, Lukas 12 ayat 13-21, mungkin telah memimpikan semua barang bagus yang dapat diperoleh karena hasil panennya berlimpah. Ia mengatakan akan mendirikan lumbung yang lebih besar dan menghabiskan waktu untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas 12 ayat 20. Prinsipnya jelas. Jadilah kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya harta di bumi. Lukas 12 ayat 21. Di samping itu, kita harus meninggalkan semua itu jika tiba waktunya untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal. Saya mengundang Bapak Christian Suharto dari Bahtera Raja Wali Nusantara Baranus mengiringi pujian keluarga indah usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian "Ke gunung tinggi ku naik-naik". Ke gunung tinggi ku naik-naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita cenderung mengumpulkan terlalu banyak harta dalam perjalanan hidup kita. Kita dibombardir oleh iklan-iklan yang mendorong kita untuk membeli barang-barang yang tanpanya kita tidak dapat hidup. Akibatnya, kita membeli lebih dan lebih banyak barang lagi. Banyak pelancong membawa barang bawaan yang berlebih sewaktu liburan. Mereka membawa sepatu, pakaian, dan barang lebih dari yang mereka butuhkan. Mereka berpikir lebih baik saya membawa semua yang diperlukan karena nantinya saya tidak dapat pulang lagi untuk mengambilnya. Padahal beban mereka akan berkurang jika mereka bertanya, seberapa banyak barang yang dapat saya tinggal. Akibatnya mereka sibuk membawa koper yang lebih berat daripada semestinya. Sebagian orang bahkan membeli banyak barang baru saat liburan itu sehingga
harus meninggalkan sebagian milik mereka sendiri di hotel. Selasa tanggal 4 Maret yang lalu sekitar pukul 8.08 WIB, Ibu Hus dari LPMI Semarang japri WA saya, "Mas Pri, berikut ini sedikit kesaksian saya. Saya dilahirkan oleh keluarga bukan pengikut Kristus. Suatu hari saya dilayani oleh seorang pendeta. Beliau mendoakan saya. Saya saat itu sedang menderita sakit cacar. Dalam mimpi saya, Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa saya berada di atas singgasana dan melihat jalan yang seperti emas. Keindahan jalan itu tidak terbandingkan dengan apapun. Saya melihat saudara-saudara saya dan orang-orang berada di pinggir pagar. Di situ saya merenungkan bahwa saya diangkat menjadi anak Bapa surgawi yang berjalan di atas jalan dari emas. Bagus sekali. Tuhan menunjukkan lewat mimpi dan kebenaran terjadi. Sungguh di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Saya menikah dengan hamba Tuhan Yesus, dan sampai sekarang saya diperkenankan melayani Tuhan serta bersaksi kepada saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara lain tentang Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus, yang sudah memberi jaminan kepada saya keselamatan hidup kekal di surga di rumah Bapa. Oleh Tuhan Yesus Kristus, beban dosaku terlepas. Sungguh kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Inspirasi hari ini, hidup ini lebih penting daripada harta yang kita simpan.